Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini BMET akan membahas penalaran kuantitatif, yaitu dengan teknik manipulasi variabel. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Usia A 27 tahun, usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Adapun usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua daripada B. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, jadi caranya seperti ini guys. Kita misalkan kita tulis dulu di sini ya. Pakai A kecil aja. A sama dengan 27. Kemudian C adalah rata-rata dari A tambah B. Berarti C sama dengan A tambah B per 2. Sama dengan A-nya 27 ditambah B per 2. Gitu ya. Sekarang lanjut lagi. Apalagi yang diketahui? Usia D 28 tahun lebih tua daripada A. Berarti D sama dengan 28 ditambah A gitu ya. Sama dengan 27 ditambah 28 sama dengan 55 ya. Ingat, usia A adalah 27. Lanjut lagi. Dan 18 tahun lebih tua daripada B. Berarti di sini kita tulis D sama dengan B ditambah 18. Kemudian kita mau cari B, berarti B sama dengan 55 tahun dikurang 18 ya, karena D-nya tadi sudah dapat 55 tahun. Sama dengan 37. Kemudian B sudah dapat, D juga sudah dapat, A juga sudah dapat. Sekarang tinggal kita cari yang C. Di sini aja sama dengan A-nya 27 ditambah B-nya 37 per 2. Berarti sama dengan berapa? 32 ya. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Oke. Sekarang kita analisis pilihan gandanya untuk mencari mana yang benar. Ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Untuk masing-masing usianya gitu. Jadi di sini A, B, C dan D. Usia A adalah 27, B adalah 37, C 32 dan D 55. Pilihan yang A, selisih usia A dan C adalah 14 tahun ya. Kita lihat di sini A-nya 27, C-nya 32. Apakah benar 14 tahun? Salah ya. Oke. Kemudian yang B, A lebih tua dari B. Salah juga. Kemudian yang C, usia C adalah 32 tahun. Berarti yang benar adalah yang C. Oke guys, paham ya? Lanjut soal yang kedua. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki peternak tersebut? Jadi, untuk mencari jumlah sapi yang dimiliki peternak, pertama cari banyaknya kandang yang dimiliki. Misalkan jumlah kandang yang ada adalah K. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Sehingga diperoleh 5 kali K ditambah 4 sama dengan 6K. Berarti 5K ditambah 20 sama dengan 6K. Jadi 20 sama dengan
6 dikurang 5 berarti K ya. Oke, sekarang kita mau cari jumlah sapi. 6 dikali K, jumlah kandangnya dapatnya berapa tadi? 20. Berarti sama dengan 6 dikali 20. Berarti sapinya ada 120 ekor. Jadi jawabannya yang E. Oke guys, paham? Paham. Soal yang ketiga, rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Jika rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun dan rata-rata usia B dan C adalah 43 tahun, maka usia B adalah, nah, untuk mengerjakan soal ini kita juga bisa dengan teknik manipulasi variabel. Jadi A tambah B tambah C per 3 ya, karena rata-ratanya ya sama dengan 37. Maka kita buat nih, kita kalikan 3 ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 3 kali 37, 111 ya. Ruas kiri kali 3, ruas kanan juga dikali 3 supaya per 3-nya hilang. Dapat persamaan yang pertama. Kemudian jika rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun. Oke, sekarang A tambah B per 2, karena cuma 2 orang ya, sama dengan 30 tahun. Maka A tambah B sama dengan ya, 2 dikali 30 sama dengan berapa? 60. Ini persamaan yang kedua. Lanjut, rata-rata usia B dan C adalah 43 tahun ya. Berarti B ditambah C per 2 sama dengan 43 tahun. Sehingga B ditambah C sama dengan 2 dikali 43 berapa? 86. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kemudian yang ditanyakan adalah usia B. Ya. Sekarang kita lihat persamaan 1 dan 2 ya. Diperoleh ya. Kita lihat persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya, A ditambah B ditambah C sama dengan 111. A tambah B kan 60. Kemudian ditambah C sama dengan 111. Jadi C sama dengan 111 dikurang 60 berapa? 51. Dapat ya? Yang usia C-nya adalah 51 tahun. Sekarang kita cari usia B. Jadi B ditambah 51 sama dengan 86. B sama dengan 86 dikurang 51 sama dengan 35 tahun. C dan B sudah dapat. Kemudian cari yang A. A ditambah 35 sama dengan 60. Jadi A sama dengan 25. Berarti jawabannya adalah usia B berapa? Karena yang ditanyakan B 35 tahun. Gitu ya. Paham? Oke, paham. Lanjut soal yang keempat. Jadi guys, untuk mengerjakan soal nomor 4 ini kita lakukan pemisalan sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada dalam soal. Jadi misal tali mula-mula adalah A. Kemudian pada soal tersebut ada 3 kali pemotongan. Jadi P1 atau potongan yang pertama sama dengan ya, dibagi menjadi 2 berarti setengah dari A. Kemudian P2 adalah dari yang setengah itu dibagi lagi menjadi 2. Berarti setengah A dikali setengah. Sama dengan berapa? 1/4 A. Nah, untuk pemotongan yang ketiga, 1/4 A dibagi lagi menjadi 2 bagian atau dipotong menjadi 2 bagian. Sama panjang. Jadi pemotongan yang ketiga adalah 1/4 A dikali 1/2 sama dengan 1/8 A.
1/8 dari tali mula-mula ya. Pada soal dijelaskan bahwa potongan tali terpendek adalah 12,5. Berarti 1/8A itu adalah 12,5. Maka ya 1/8A sama dengan 12,5. Jadi A sama dengan, kita kalikan silang nih, 12,5 dikali 8 sama dengan, berarti 100 ya. Jadi A atau panjang tali mula-mula adalah 100 cm. Jawabannya yang E. Soal yang kelima. Oke guys, sebelumnya subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Lanjut. 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk biaya yang diperlukan yaitu 900.000. Karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa C memberikan kontribusi 1/4 dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Yang ditanyakan adalah kontribusi siswa D. Dari soal ini diketahui ya, A ditambah B tambah C ditambah D ya sama dengan 900.000. Kemudian siswa A setengah dari kontribusi 3 siswa lainnya. Maka A sama dengan B ditambah C ditambah D per 2 ya, karena setengah ya. Kemudian 2A sama dengan B tambah C ditambah D. Itu dikalikan kedua ruas, dikalikan 2 ya. Sehingga dapat persamaan min 2A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. Dapat persamaan ya. Kemudian yang B sama dengan A tambah C tambah D per 3. Jadi 3B sama dengan A tambah C tambah D. Sehingga A dikurang 3B, 3B nya pindah ke kanan jadinya minus, ditambah C ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya siswa yang C memberikan 1/4 kontribusi dari siswa yang lainnya gitu ya. Berarti A tambah B tambah D per 4. Kedua ruas dikalikan 4 jadi sama dengan 4C sama dengan A tambah B ditambah D gitu ya. Nah, sehingga A ditambah B dikurang 4C ditambah D sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan yang keempat. Oke, sekarang persamaan 1 dan 4. Kita lihat ya. Di sini diperoleh persamaan, ini kita ganti dulu jadi 4. Yang tadi salah ya, bukan 3C ya, 4C. Salah tulis. Oke. Kemudian persamaan satunya itu adalah A tambah B ditambah C ditambah D sama dengan 900.000. Kemudian persamaan yang keempat, A ditambah B dikurang 4C ditambah D sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Berarti dapatnya berapa? 5C ya, karena C dikurang min 4, hasilnya adalah 5C sama dengan 900.000. Berarti C sama dengan 900.000 dibagi 5, 180.000. Dapat yang C 180.000. Oke ya. Lanjut. Persamaan 1 dan persamaan yang ketiga.
persamaan satunya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 900.000. Kemudian persamaan tiganya A dikurang 3B ditambah C ditambah D sama dengan 0. Kita eliminasi. Hasilnya adalah 4B sama dengan 900.000. Jadi B sama dengan 900 dibagi 4, 225.000 ya. B dan C udah dapat. Sekarang kita akan cari yang D melalui persamaan 2 dan 3. Persamaan yang kedua yaitu negatif 2A ditambah B. B-nya adalah 225.000 ya. Berarti ditambah 225.000. Kemudian ditambah C. C-nya yaitu 180. Berarti ditambah 180.000. Kemudian ditambah D. Sama dengan 0. Kemudian yang persamaan 3 ini ya. Jadi A dikurang 3B berarti 3 dikali 225.000 ditambah 180.000 ditambah D ya, sama dengan 0. Sehingga dapat negatif 2A ditambah D sama dengan 225.000 ditambah 180. Kemudian dipindahkan ke ruas yang sebelah kanan ya. Ini dijumlahkan, kemudian pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya apa? Jadinya negatif 405.000 ya. Kemudian yang persamaan yang ketiga, A ditambah D sama dengan, nah ini ya, ada kurungnya di situ, 3 dikali 225 ditambah 180.000 ya, min 3 ya, berarti sama dengan 495.000. Nah, setelah dapat seperti ini, baru kita gunakan cara eliminasi untuk menghilangkan yang A, sehingga dapat D ya. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Tetap yang atas min 2A tambah D sama dengan negatif 405.000. Kita tulis saja 405. Kemudian yang bawah dikali 2, 2A tambah 2D sama dengan 990. Sehingga dapatnya 3D sama dengan 585. Dan D adalah 585 dibagi 3, dapatnya berapa? 195. Nah, sekarang kita cari nih. Besar kontribusi siswa D adalah 195.000. Oke guys, itulah tadi pembahasan soal penalaran kuantitatif dengan menggunakan teknik manipulasi variabel. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.